Ya, salam selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Masih tentang khotbah dari Pastor Henny Kristianus ya, yang saya sudah tanggapi dalam khotbah saya dalam acara pembukaan semester ganjil tahun 2024, tahun akademik 2024 dan 2025 pada tanggal 8 Agustus yang lalu, hari Kamis yang lalu ya. Nah, saudara-saudara, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama, saya bukan orang yang suka menyorot khotbah seseorang, kemudian saya komentari, seakan-akan tidak ada kerjaan, kemudian daripada tidak ada materi atau tidak ada konten, lebih baik komentari seseorang. No, saya bukan orang yang begitu. Kalau saudara lihat semua konten saya di channel Verbum Veritatis, semua poin yang saya tanggapi mengenai ajaran atau komentar orang-orang tertentu, itu pastilah hal-hal yang sifatnya fundamental. Itu bukan hal-hal yang sifatnya ece-ece atau orang slip of tongue, orang salah ngomong sedikit kemudian itu disorot dan kemudian itu dijadikan sebagai konten untuk menyerang seseorang dengan tujuan untuk mendiskreditkan seseorang. Sama sekali itu saudara tidak dapatkan di channel ini ya. Semua hal-hal yang saya sorot, misalnya dengan saya menyorot ajaran atau cuplikan komentar, cuplikan khotbah, atau cuplikan pengajaran orang-orang tertentu yang saya mention namanya secara eksplisit, itu pastilah hal-hal yang sifatnya fundamental. Nah, terkait dengan khotbah, rekaman khotbah dari Pastor Henny Kristianus yang beredar viral ya, baik itu di TikTok, baik itu di Facebook, baik itu di YouTube, itu memang sudah banyak orang yang meminta saya menanggapi itu sekitar 1 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu ya. Tapi karena kesibukan yang sangat banyak dalam pembukaan semester ganjil STT Rai Batam, jadi saya memang tidak memberikan tanggapan secara khusus. Kemudian saya putuskan bahwa khotbah saya pada acara pembukaan semester itu saya akan memberikan tanggapan yang memang relevan dengan teks yang menjadi dasar dari khotbah saya pada acara tersebut. Nah, setelah deliver khotbah itu, kemudian saya publikasikan rekamannya ada di channel ini, saudara bisa tonton itu, sekitar 1 atau 2 hari yang lalu saya publikasikan rekamannya. Kemudian hari ini saya mendapatkan tag ya dari seseorang di Facebook mengenai status Facebook dari Pastor Henny Kristianus yang isinya sama sekali tidak memperlihatkan dia menyadari ada kesalahan fundamental di dalam ajarannya yang sudah ditanggapi bukan hanya saya tapi juga pendeta MGM, termasuk juga pendeta Isra Soru. Saya melihat ada satu video pendek berdurasi sekitar 10 atau 12 menit ya di channel pendeta Isra Soru menanggapi isi khotbah itu. Jadi khotbah itu memang sudah mendapatkan perhatian publik dan konten original dari khotbah itu saya cek dan saya tonton, itu sudah ditonton oleh puluhan ribu orang. Nah, saudara-saudara, isi komentar Pastor Henny Kristianus di dalam khotbah itu adalah kesalahan yang fundamental, itu bukan kesalahan yang aman. Saudara-saudara, kalau saudara salah berkhotbah tentang Alkitab, nature, sifat, kepentingan, signifikansi dari Alkitab, itu bukan kesalahan yang aman. Kalau saudara salah berkhotbah tentang Tuhan Yesus Kristus, itu bukan kesalahan yang aman. Kalau saudara salah berkhotbah tentang Allah Tritunggal, itu bukan kesalahan yang aman. Kalau saudara salah berkhotbah tentang Roh Kudus, itu bukan kesalahan yang aman. Kalau saudara salah berkhotbah tentang doktrin keselamatan, itu bukan kesalahan yang aman. Jadi jangan dibagus-baguskan kesalahan semacam itu, kesalahan yang fundamental. Karena Alkitab itu adalah dasar, fondasi satu-satunya yang infallible dan yang ineran, yang tidak dapat salah dan yang tidak dapat gagal. Semua proyek gereja sepanjang lebih dari 2 milenia ini, dasar fundamentalnya adalah Alkitab firman Tuhan. Jadi kalau kamu salah berkhotbah mengenai sifat, kepentingan, nature dari Alkitab dan betapa signifikannya Alkitab itu bagi kehidupan dan iman orang-orang Kristen, itu bukan kesalahan yang aman. Nah, yang menyedihkan adalah Pastor Henny Kristianus ini di dalam status Facebooknya, saudara bisa lihat screenshotnya ada di Facebook saya. Saya baru saja membuat sebuah status di Facebook
memberikan tanggapan secara singkat untuk isi dari status Facebook Pastor Henny Kristianus, menyatakan bahwa orang-orang yang mengkritik dia adalah orang-orang yang yang pansos, kemudian kesannya ya, karena dia mengatakan harus tahu etika menegur dan jangan pansos. Saudara, pertama saya ingin kasih saudara satu edukasi yang sangat penting sekali. Kita harus membedakan antara personal sins, dosa-dosa personal, dan teaching, pengajaran. Kalau orang itu punya kelemahan dalam area tertentu yang terkait dengan dosa pribadi, memang kekristenan, Alkitab memberikan nasihat pastoral untuk itu ditegur di bawah 4 mata. Itu saudara bisa baca itu di dalam Matius pasal yang ke-18. Bahkan itu dikasih step-stepnya. Jadi kalau ada dosa personal di dalam jemaat, maka orang yang berdosa itu harus dipanggil dan ditegur secara privat. Kemudian kalau dia tidak bertobat juga, maka dia harus ditegur di hadapan para penatua. Jadi belum langsung diekspos. Kemudian kalau tidak bertobat juga, maka dia ditegur di depan jemaat, masih dalam lingkungan yang terbatas ya, bukan nulis status Facebook tentang dosa orang dan lain sebagainya. Ditegur di hadapan jemaat, kemudian setelah itu kalau tidak bertobat juga baru diekskomunikasikan. Artinya dicabut keanggotaannya dari jemaat, dari gereja yang bersangkutan. Dan setelah itu sudah dia tidak ada urusannya lagi dengan gereja yang bersangkutan, dengan kekristenan. Dan karena itu apa yang sudah dia lakukan itu dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh gereja, dan karena itu dia diekskomunikasikan. Jadi memang kalau ada hal-hal yang terkait dengan personal sin, ini penting sekali saudara. Jangan sampai tangan saudara itu rajin dan lancar bikin status atau hal-hal di media sosial atau di publik menyorot dosa personal orang, kemudian menjadikan itu sebagai konsumsi publik. Ya itu bukan urusan saudara, dan itu tanggung jawab dari para pemimpin gereja untuk melaksanakan step-step, langkah-langkah pastoral sebagaimana yang saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-18. Tapi itu sangat berbeda kalau kita berbicara mengenai apa yang disebut dengan pengajaran. Nah, pengajaran ini saudara, apalagi di era media sosial seperti sekarang ya, TikTok, kemudian YouTube, kemudian Facebook, itu kan rame-rame orang itu mengupload konten-konten pengajarannya melalui publik. Apalagi orang yang bersangkutan adalah orang yang cukup populer ya, seorang public figure, mengupload konten-konten baik itu khotbah atau pengajaran dan lain sebagainya di YouTube, dan itu dikonsumsi oleh publik. Dan bukan hanya dikonsumsi oleh publik, tapi dikonsumsi dalam jumlah yang sangat signifikan. Nah, kalau pengajaran itu diedarkan secara publik, kemudian menjadi konsumsi publik, bahkan dikonsumsi atau ditonton dalam jumlah yang sangat signifikan sekali, maka adalah tanggung jawab teologis dan tanggung jawab etis dari para hamba Tuhan yang setia kepada Alkitab, yang setia kepada kemurnian ajaran Alkitab, untuk memberikan counter sehingga publik itu mendapatkan balance di dalam peredaran informasi terkait dengan pengajaran. Nah, apa yang dilakukan atau yang diupload oleh Pastor Henny Kristianus itu kan sesuatu yang sifatnya pengajaran, yang dia deliver kepada jemaat memang pada kalangan yang terbatas, tetapi ada rekamannya, dan rekamannya itu diedarkan untuk dikonsumsi oleh publik yang lebih luas, bahkan terbuka untuk siapa saja boleh tonton itu. Jadi konten itu diedarkan secara publik, maka of course teguran atau sanggahan atau counter terhadap konten yang salah, yang nyeleneh itu memang harus diberikan secara publik. Nah, in case kalau saudara belum tahu tentang apa yang sedang kita bicarakan di dalam kaitan dengan isu ini, di dalam khotbahnya itu Pastor Henny Kristianus mengatakan dia tertekan karena ada kewajiban membaca Alkitab 3 pasal 1 hari di dalam gereja. Nah, saudara, kalau dia sekadar mengatakan demikian tanpa memberikan justifikasi ya, tanpa mencoba membenarkan rasa tertekannya
dengan mengatakan bahwa tidak ada ayat untuk menghabiskan Alkitab. Menghabiskan dalam arti tidak ada ayat untuk membaca Alkitab itu sampai selesai. Bahkan dia mengatakan tidak ada ayat untuk membaca Alkitab. Tidak ada perintah untuk membaca Alkitab di dalam Alkitab. Yang ada adalah perintah untuk merenungkan, perintah untuk melakukan, perintah untuk memperkatakan firman Tuhan. Nah, kalau saudara dengar respon saya melalui khotbah saya kemarin itu, saudara-saudara, saya menggarisbawahi bahwa para pengajar yang nyeleneh semacam ini seringkali agak sulit untuk direfute, agak sulit untuk ditolak karena mereka mencampur adukan antara kebenaran dengan ketidakbenaran. Jadi mencampur adukan antara kebenaran dan ketidakbenaran, ada half truth-nya, tapi kemudian itu menjadi nyeleneh karena dia kontraskan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berdasar. Maksud saya itu begini, kan tidak ada orang Kristen yang membantah bahwa orang itu perlu dan harus dan wajib untuk hidup taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang waras yang akan interupsi ibu pendeta atau ibu pastor. Saya tidak setuju. Kita tidak boleh dan tidak perlu dan tidak harus melakukan firman Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang akan interupsi atau keberatan kalau kita mengatakan kita harus taat kepada firman Tuhan. Juga tidak ada orang Kristen yang waras yang akan mengatakan saya tidak setuju kita merenungkan firman Tuhan. Tidak ada. Kita setuju Alkitab, apa yang diajarkan firman Tuhan harus kita nyatakan, harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita setuju bahwa Alkitab itu harus direnungkan siang dan malam. Kita setuju bahwa Alkitab itu harus diperkatakan, tapi masalahnya adalah ketika keharusan untuk melakukan firman Tuhan, keharusan untuk memperkatakan firman Tuhan, keharusan untuk merenungkan firman Tuhan, keharusan itu menjadi half truth, setengah benar, kalau dikontraskan dengan keharusan untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab secara konsisten, terus-menerus, bahkan sampai selesai, dan bukan hanya membaca Alkitab secara terus-menerus, konsisten sampai selesai, tapi membacanya sebagai sebuah disiplin spiritual. Di dalam khotbah saya sudah katakan bahwa waktu gereja menyatakan 1 hari 3 pasal dan seterusnya, itu bukan sekadar soal 3 pasalnya, tapi itu adalah sebuah disiplin spiritual untuk membentuk rasa haus, membentuk rasa lapar kita akan firman Tuhan. Gereja memiliki program semacam itu dan diatur untuk jemaat, supaya jemaat itu secara teratur membaca Alkitab firman Tuhan. Nah, itu tidak berarti bahwa kalau you sudah baca 3 pasal, maka soal you lakukan atau tidak lakukan tidak penting. Bukan itu poinnya. Tidak ada orang yang akan mengajar begitu. Yang membuat ini menjadi masalah adalah Pastor Heni kita ini menyatakan bahwa karena kita harus melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka keharusan untuk membaca Alkitab itu menjadi tidak ada ayatnya. Nah, ini kan persoalan. Ini kan persoalan. Dan satu kali lagi, itu bukan kesalahan yang aman, jangan dibagus-baguskan. Itu kesalahan yang sangat fundamental. Itu akan menciptakan Christians yang illiterate, ya, Kristen yang buta huruf terhadap Alkitab. Sangat-sangat berbahaya sekali kesalahan semacam itu. Itulah sebabnya perlu ditanggapi secara publik. Nah, saudara-saudara, baik itu pendeta Ester Soro, termasuk juga pendeta MGM, termasuk juga saya kemarin memperlihatkan bahwa adalah sangat salah, keliru, total mengatakan bahwa Alkitab tidak punya ajaran atau tidak ada ayat yang mengatakan kita harus membaca Alkitab itu sampai dengan selesai. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, kesalahan yang sangat basic sekali, ya. Dan itu memang membuktikan bahwa Pastor Heni memang tidak baca Alkitab sampai dengan selesai. Karena seperti yang diperlihatkan di dalam video pendek dari pendeta Ester Soro, itu banyak sekali ayat di dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya Ulangan pasal 17, termasuk juga 1 Timotius pasal 2 Timotius, ya, pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13, dan banyak sekali bagian yang lain, Kisah Rasul pasal yang ke-17, menyatakan bahwa memang kita harus membaca Alkitab dan menyelidiki Alkitab, dan bukan hanya membaca Alkitab, tapi membaca Alkitab sebagai sebuah gaya hidup
dan membacanya secara konsisten, bahkan membacanya seumur hidup. Itu merupakan sesuatu yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi Pastor Henny sangat salah di dalam poin itu. But di dalam sesi ini saya tidak akan membahas tentang poin-poin itu lagi. Ada sesuatu hal yang sangat fundamental, yang jauh lebih serius daripada kesalahan nyeleneh yang dikemukakan oleh Pastor Henny di dalam di dalam presentasinya itu. Dan karena itu, saudara, di dalam sesi ini saya akan bicara tentang bahaya dari khotbah etis. Khotbah-khotbah yang selalu intonasinya adalah tentang kehidupan praktis, tentang cara bergaul, cara hidup, cara menggunakan uang, cara membesarkan anak, perilaku Kristen, kehidupan Kristen setiap hari, itu akan menjadi sangat bahaya sekali kalau itu menjadi intonasi utama dari khotbah seorang hamba Tuhan. Dan nanti akan saya berikan klarifikasinya apa yang saya tidak maksudkan dan apa yang saya maksudkan di dalam presentasi ini mengenai khotbah etis. Nah, untuk poin itu, untuk topik ini, saya akan bahas beberapa pokok di dalam sisi ini. Yang pertama, kita bahas dulu tentang etika menegur dan pansos. Tadi saya sudah singgung sedikit, tapi nanti saya akan berikan sejumlah klarifikasi lagi. Kemudian yang pertama, khotbah etis, apa yang tidak dimaksudkan. Jadi apa yang tidak saya maksudkan ketika saya bicara tentang khotbah etis. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan khotbah etis. Kemudian yang ketiga, apa bahayanya dan mengapa itu bahaya. Kemudian yang keempat, mari kita akan lihat tentang Rasul Paulus dan struktur dari surat Roma. Itu akan menjadi sangat relevan sekali. Kemudian kalau masih ada waktu, saya akan ajak saudara untuk membaca kutipan yang cukup panjang dari Arthur Pink. Ya, ini seorang teolog Puritan, seorang teolog Reform. Bukunya The Sovereignty of God, ya, kedaulatan Allah. Itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir baru, kalau saudara ada pertanyaan, nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu dari yang pertama, tentang etika menegur dan pansos. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kita harus membedakan antara personal sins dan teachings dan pengajaran. Kalau hal-hal terkait dengan dosa-dosa personal, memang kita orang Kristen ya, tidak boleh mengekspos itu kepada publik dengan tujuan untuk mempermalukan seseorang dan lain sebagainya. Karena you harus ingat bahwa orang yang bersangkutan itu dia punya istri, dia punya suami, dia punya kakak, dia punya adik, dia punya orang tua, dia punya anak atau punya sepupu yang akan ikut terluka kalau saudara melakukan itu. Jadi jangan sampai karena saudara itu tidak berhikmat, kemudian yang saudara menjadikan dosa pribadi orang itu sebagai konsumsi publik. Ya, itu tidak boleh dilakukan, ya. Tapi kalau dalam hal pengajaran memang merupakan kewajiban bagi hamba Tuhan yang satu untuk meluruskan, untuk membenahi, untuk mengoreksi ajaran-ajaran, khususnya ajaran yang sifatnya fundamental, tapi diajarkan secara salah dan diedarkan secara publik. Kalau saudara memberikan teguran, koreksi, kritik, counter itu secara publik untuk ajaran nyeleneh yang fundamental, yang secara salah diedarkan kepada publik dan dikonsumsi secara luas, itu adalah sesuatu yang sah dan itu merupakan sesuatu yang wajib. Karena itu bukan ajaran tersembunyi, itu ajaran yang diedarkan kepada publik, maka counternya pun harus diberikan secara publik. Saya kasih saudara satu contoh dari Alkitab. Kalau saudara baca kualifikasi mengenai para penatua, para pemilik, ya, penatua dan pemilik di dalam Perjanjian Baru itu dua sebutan yang berbeda, presbyteroi dan episkopos. Di dalam Perjanjian Baru itu dua sebutan yang beda untuk office, jabatan yang satu dan sama. Misalnya di dalam Titus pasal 1, ya, setelah dia kasih list tentang kualifikasi untuk para penatua atau para pemilik di dalam teks itu. Kemudian kalau saudara baca sampai di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara perhatikan, ya, salah satu tugas dari para penatua atau para hamba Tuhan berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang.
Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di orang-orang yang berpegang kepada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dan dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Saudara perhatikan, berpegang kepada ajaran yang sehat, ajaran yang benar, supaya dapat mengajar jemaat, sekaligus supaya dapat meyakinkan para penentangnya dan membungkam mulut orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang salah dan yang menyesatkan jemaat. Itu saudara tidak bisa lakukan secara privat. Itu saudara harus lakukan secara publik. Jadi tugas seorang hamba Tuhan itu bukan hanya mengajarkan yang benar, tapi juga menyatakan yang salah itu sebagai sesuatu yang salah. Banyak orang datang kepada saya, beberapa waktu yang lalu ada orang datang berkomentar di Facebook saya waktu saya bikin sesi tanggapan tertentu. Kemudian dia bilang begini, Bapak ajarkan saja apa yang Bapak percaya benar. Jangan jangan mengkoreksi, mengkritik hal-hal yang Bapak anggap salah terkait dengan ajaran orang tertentu. Saudara, itu tidak biblikal. Karena Alkitab mengajarkan kita sebagai hamba Tuhan, itu bukan hanya harus mengajarkan hal-hal yang benar, tapi juga harus menyatakan yang salah sebagai salah, terutama kalau itu di hadapan publik, terutama kalau ajarannya itu menyimpang, ajarannya itu menentang ajaran yang sehat, ajarannya itu menyerang kehandalan atau kemurnian daripada iman Kristen. Dan waktu kita melakukan itu, saudara-saudara, itu bukan saya sendiri, saudara-saudara, saya tidak tahu orang lain, saya sendiri waktu menanggapi Pastor Heni Kristianus, saya tidak berpikir bahwa saya akan menjadi lebih terkenal karena mengkritik Pastor Heni Kristianus ini ya. Di dalam status Facebooknya dia mengatakan jangan pansos katanya. Saudara, retorika semacam itu adalah retorika yang retorika yang tidak mencerminkan kerendahan hati untuk ditegur ketika kesalahan itu fundamental. Waktu kamu bilang jangan pansos, sebenarnya apa yang kamu asumsikan? Kalau orang menggunakan istilah pansos kan berarti orang mengendarai ketenaran, mengendarai popularitas seseorang, mengendarai kehebatan seseorang supaya dia naik tingkat. Itu kan istilah pansos itu begitu kan? Jadi apakah dia mencoba menggunakan popularitas, kehebatan seseorang yang sangat famous sekali, kemudian nyenggol sana, nyenggol sini, dan lain sebagainya, supaya dia ikut menjadi terkenal. Nah, for start, kalau you bikin status model begitu, you akan sangat berbahaya sekali, karena itu mengindikasikan kamu tuh menganggap dirimu tuh hebat sekali. Jadi saya ini hebat, maka orang yang kritik saya itu mencoba untuk naik tingkat, mencoba untuk pansos dengan menaiki anak tangga kehebatan saya. Maka di Facebook saya itu saya tulis status di situ, memangnya kamu itu sehebat apa? Sehingga kamu mencurigai orang yang mengkritik kamu itu coba naik anak tangga dengan menjembatani atau menggunakan kehebatan Anda, ketenaran Anda, dan lain sebagainya. Itu kok tidak terkesan bagi saya sebagai sebuah cerminan dari kerendahan hati ya. Ketika kesalahan itu merupakan kesalahan yang sangat fundamental. Jadi tidak ada orang yang pansos di sini. Anda mengajarkan yang salah dan kesalahan itu adalah kesalahan yang fatal, kesalahan yang fundamental. Dan kesalahan yang fundamental itu dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi adalah wajib bagi hamba Tuhan yang setia kepada ajaran Alkitab, setia kepada kemurnian ajaran doktrin-doktrin Kristen, untuk memberikan teguran, memberikan kritikan, memberikan sanggahan, memberikan counter juga di hadapan publik. Tidak ada orang yang pansos di situ. Nah, tadi saya katakan bahwa kita pindah kepada poin yang kedua. Tadi saya katakan bahwa jauh lebih fundamental daripada sekadar dia itu tidak baca Alkitab sampai selesai, sehingga berakhir dengan naik ke atas mimbar kemudian ngasih tahu jemaat. Tidak ada ayatnya untuk membaca Alkitab sampai dengan selesai. Itu salah ya. Jauh lebih fundamental dari itu adalah kalau saudara dengar
intonasi utama dari khotbah-khotbah Pastor Henny Kristianus. Dan bukan hanya dia, tapi juga banyak sekali pengkhotbah yang konten-kontennya beredar di YouTube ini, termasuk di berbagai gereja, saudara-saudara. Intonasi utama dari Pastor Henny Kristianus ini di dalam khotbah-khotbahnya, kalau saudara dengar itu dia jarang sekali, saya tidak bilang tidak pernah, tapi jarang sekali saudara dengar Pastor Henny Kristianus ini berkhotbah tentang doktrin, termasuk jarang sekali, saya tidak bilang tidak ada ya, jarang sekali khotbah-khotbah praktisnya itu didasarkan atas doktrin, didasarkan atas teologi. Dia cari itu di dalam totalitas akumulasi dari konten-konten Pastor Henny Kristianus yang beredar sangat banyak di TikTok, sangat banyak di YouTube ini. Yang you dapatkan adalah kamu cara hidup, cara bergaul, mengelola keuangan, berurusan dengan hutang, berurusan dengan kesedihan, berurusan dengan makanan, berurusan dengan hutang, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dia bahas begitu saja, dan itu memang menarik. Karena orang-orang Kristen ini kan banyak yang tidak mau belajar. Mereka suka hal-hal yang praktis begitu. Jadi kalau kamu ngomong begitu, itu kamu akan mendapat minat dari banyak orang. But, saudara-saudara, kalau saudara dengar akumulasi total, intonasi dari khotbah-khotbah semacam itu, yang saudara dapatkanlah ini orang tidak terlalu konsen dengan doktrin, tidak terlalu konsen dengan teologi, tidak terlalu konsen dengan ajaran yang sehat. Yang paling penting adalah kamu hidup benar. Nah, inilah yang nanti akan saya bahas sebagai apa yang disebut dengan khotbah etis. Nah, tapi saya perlu kasih disclaimer dulu. Khotbah etis itu yang saya tidak maksudkan itu apa. Jadi waktu saya bicara tentang khotbah etis itu saya tidak bermaksud untuk bilang apa. Yang pertama, waktu saya menggunakan istilah khotbah etis, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa etika dan cara hidup Kristen itu salah. No, bukan itu maksud saya. Saya tidak mengatakan bahwa khotbah etis, kata etika di situ, atau padanannya kata moral, atau padanannya kehidupan Kristen, atau padanannya kehidupan praktis. Saya tidak mengatakan bahwa etika, moral, kehidupan praktis, kehidupan Kristen yang berkenan kepada Tuhan, itu pasti salah. No, saya tidak bilang gitu. Tidak ada orang Kristen yang waras yang mengatakan, kamu tidak boleh beretika, kamu tidak boleh bermoral, kamu tidak boleh hidup taat kepada Tuhan. Tidak ada, bukan itu maksud saya. Juga yang kedua, saya tidak bermaksud mengatakan, khotbah etika berarti kalau you bahas tentang etika, maka pembahasanmu tentang etika di situ adalah sesuatu yang tidak penting. No, itu juga bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa etika itu salah, moral itu salah, kehidupan Kristen itu tidak penting, dan lain sebagainya. Bukan itu maksud saya. Lalu apa maksudnya khotbah etika? Khotbah etika adalah khotbah-khotbah yang melulu tentang etika. Khotbah-khotbah yang melulu tentang hal-hal praktis. Khotbah-khotbah yang melulu tentang kamu harus ini dan harus itu. Khotbah-khotbah yang melulu tentang bagaimana kamu harus hidup. Khotbah-khotbah yang melulu tentang hal-hal bagaimana kamu mengelola keuangan, bagaimana kamu bergaul, bagaimana kamu mengurus rumah tangga, bagaimana membesarkan anak, bagaimana bersahabat, bagaimana lakukan ini dan itu yang saya sebut sebagai khotbah-khotbah etis. Nah, kenapa itu masalah? Khotbah-khotbah semacam itu adalah khotbah-khotbah yang masalah. Karena nanti kita akan lihat bersama ada banyak bahayanya, tapi saya akan garis bawahi bagi saudara. Khotbah-khotbah semacam itu adalah khotbah-khotbah yang bermasalah. Karena apa? Karena khotbah-khotbah semacam itu akumulasi totalnya, efeknya bagi jemaat adalah you tidak perlu belajar doktrin, you tidak perlu belajar teologi, you tidak perlu belajar hal-hal yang sifatnya filosofikal dan lain sebagainya, yang deep dan lain sebagainya. Yang diperlukan adalah bagaimana hidup benar. Akhirnya menciptakan farisi-farisi di dalam gereja. Saudara, khotbah-khotbah semacam itu tidak menolong kekristenan, bahkan itu membuat orang Kristen itu tidak dewasa. Dan nanti akan saya buktikan kepada saudara bahwa khotbah-khotbah semacam itu adalah khotbah-khotbah yang berbahaya. Mari kita lihat beberapa bahaya dari khotbah etis seperti yang tadi saya definisikan. Yang pertama, khotbah-khotbah etis itu adalah khotbah-khotbah yang mengkorupsi dan menggeser sentralitas
Injil kasih karunia. Satu kali lagi. Khotbah-khotbah etis adalah khotbah-khotbah yang mengkorupsi dan menggeser sentralitas Injil kasih karunia. Saudara, kalau ingin ikut sesi saya tadi malam tentang relevansi Alkitab, saya sudah quote bagi saudara dari Yohanes pasal yang kelima, kemudian Lukas pasal 24. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seluruh kitab suci adalah tentang Dia. Dan di dalam konteks itu dia bicara tentang penderitaan, kemudian penyaliban, kematiannya melalui penyaliban, kebangkitannya, dan seterusnya. Jadi bicara tentang the gospel sebagai central tenet, ajaran sentral, inti berita dari Alkitab adalah tentang the gospel, Injil kasih karunia. Itu ajaran sentralnya. Dengan kata lain, pesan sentral dari setiap khotbah kita itu harus the gospel, harus Injil kasih karunia itu. Karena itulah yang menjadi inti berita dari Alkitab. Saudara-saudara, inti berita dari Alkitab itu bukan kamu. Alkitab itu tidak terutama tentang kamu hidupnya apa, tentang kamu senangnya apa, tentang kamu nyamannya apa, tentang kamu inginnya apa, tentang tujuan kamu, tentang keinginan kamu. No. Kamu itu ada di urutan kesekian. Sentral, berita inti dari Alkitab adalah Injil kasih karunia. Saudara, di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15, kalau saudara baca mulai dari ayat yang ketiga dan seterusnya, di ayat yang pertama Paulus mengatakan, aku mau mengingatkan kepada kamu tentang Injil yang aku beritakan kepadamu. Kemudian di ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang kuterima sendiri, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan seterusnya sampai dengan menampakkan diri kepada Paulus. Jadi saudara perhatikan, Paulus mengatakan yang sangat penting, itu di dalam bahasa Yunani-nya protos. Itu berarti sesuatu yang kepentingannya menempati urutan pertama. Kepentingannya menempati urutan paling pertama adalah the gospel. Inti berita seorang hamba Tuhan dari atas mimbar haruslah Injil Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya salah satu dalil dari Martin Luther, 95 dalil yang dia tempelkan di Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 mengatakan, satu-satunya harta gereja yang mulia adalah Injil kasih karunia. Orang-orang semacam ini yang menjadikan penekanan kuat dari khotbah mereka tentang apa yang harus kamu lakukan, tentang bagaimana kamu harus hidup, tentang etika, tentang moral. Satu kali lagi, saya tidak bilang itu salah pada dirinya sendiri, bukan. Ada orang-orang yang mengkacaukan urutan teologis dan urutan spiritual dari berita yang harus disampaikan seorang hamba Tuhan. Kalau kamu melulu bicara tentang hal-hal praktis, etika, moral, jemaat itu nangkepnya adalah ini tentang saya harus hidupnya bagaimana. Ini tentang bagaimana saya menjadi a good Christian. No, kamu mau hidup taat bagaimanapun, pada akhirnya kamu mendapati dirimu itu celaka. Kamu tidak bisa taat 100% terhadap apa yang Tuhan inginkan. Saudara, Martin Lloyd Jones, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal sekali, sangat besar sekali ya, pengkhotbah abad ke-20 yang sangat terkenal sekali, terkenal dengan eksposisinya mengenai khotbah di bukit. Saudara tahu khotbah di bukit ya, itu Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 ya, isinya tentang bagaimana cara hidup seorang Kristen. Begitu selesai membaca dan mengeksposisi khotbah di bukit, Martin Lloyd Jones mengatakan, Tuhan, selamatkanlah aku dari khotbah di bukit. God, save me from the sermon on the mount. Selamatkan saya dari khotbah di bukit. Karena apa, saudara? Kalau you hanya baca khotbah di bukit saja, itu ajaran etika, ajaran moral, bagaimana cara seorang Kristen itu harus, kalau you hanya baca khotbah di bukit saja, 3 pasal itu, Matius pasal 5, 6, pasal 7, kalau you hanya baca 3 pasal itu, kemudian you pikir kamu harus lakukan itu, selamat, kamu akan menuju ke neraka. Kamu tidak bisa lakukan itu sampai tuntas, tidak bisa. Karena bahkan di dalam khotbah itu, Tuhan Yesus bilang apa? Hendaklah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Bayangkan kalau kamu tidak kaitkan itu dengan the gospel sebagai landasannya, kamu membawa orang ke neraka karena sekarang kamu pasang standar, orang itu harus sempurna, sama seperti Bapa di surga harus sempurna. Kamu bisa sempurna, kamu bisa taat sempurna. Bisa. Itulah sebabnya penting untuk mendasarkan itu kepada Injil kasih karunia. Kamu diselamatkan bukan karena kamu taat. Kamu diselamatkan bukan karena kamu baik. Kamu diselamatkan bukan karena kamu beretika. Kamu diselamatkan bukan karena kamu bermoral. Kamu diselamatkan karena Tuhan Yesus mati bagi kamu sebagai ucapan syukur, sebagai buah dari keselamatan itu. Sebagai gratitude. Kamu harus hidup taat. Itu menjadi berbeda sekali dengan khotbah etis. Itu menjadi berbeda sekali. Jadi tadi saya katakan bukan berarti kamu boleh hidup sembarangan, boleh hidup tidak beretika, boleh hidup. No, bukan itu poin saya. Yang saya katakan adalah urutannya itu loh. Apa yang paling inti yang kamu nanam ke kepala jemaat itu? Yang kamu tanam ke kepala jemaat itu apa? Yang kamu tanam di kepala jemaat adalah bagaimana mereka harus hidup, kemudian bagaimana mereka harus berperilaku dan lain sebagainya. Tanpa mendasarkan itu kepada Injil kasih karunia, kamu adalah pengkhotbah yang berbahaya. Kamu berbahaya bagi umat Tuhan. Karena sekarang kamu akan menciptakan farisi-farisi di dalam gereja yang berpikir bahwa mereka untuk di dalam kehidupan mereka itu mereka menjadi cukup layak, cukup taat, cukup baik untuk berkenan kepada Tuhan. Terlepas dari doktrinnya apa, terlepas dari ajarannya apa. Ajaran tidak penting, doktrin tidak penting. Apa itu? Kamu menciptakan legalisme di dalam gereja. Itu para pengkhotbah legalis itu, para pengkhotbah farisi itu. Kekristenan itu bukan tentang itu. Kehidupan Kristen itu terutama bukan tentang kamu. Kehidupan Kristen itu tentang Tuhan Yesus. Siapa dia? Apa yang dia lakukan? Bagaimana rencana Allah di dalam Kristus tergenapi bagi orang Kristen? Dan hanya dasarnya Kristus saja. The sufficiency of Christ. Kecukupan Kristus. Dan hanya itu dasarnya. Christ alone. Solo Christos. Sola gratia. Sola fide. Soli Deo gloria. Nah, orang-orang semacam ini, kenapa mereka itu doyan sekali bikin khotbah etis, khotbah praktis? Karena memang kalau you khotbah etis, khotbah praktis, nggak perlu belajar. Kalau you ngajarin orang tentang cara bergaul, kan you nggak perlu punya S1, nggak perlu punya S2, nggak perlu punya doktor, nggak perlu baca buku, nggak perlu riset, nggak perlu tulis paper. You cukup. Itu kan common sesuatu yang nggak perlu kamu punya sekolah tinggi untuk ngajarin orang jangan berbohong, ngajarin orang jangan berdusta, ngajarin orang jangan menipu, ngajarin orang jangan mencuri, ngajarin orang untuk rajin, ngajarin orang untuk pergi ke gereja, ngajarin orang untuk pergi kasih persembahan, ngajarin orang untuk ini. Itu kan you nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar, even you nggak perlu persiapan juga itu, you sudah bisa naik mimbar itu. Orang-orang yang tidak mau belajar secara formal memang cenderung untuk menjadi pengkhotbah legalis, menjadi pengkhotbah moral, menjadi pengkhotbah etis. Karena apa? Karena memang tidak sulit, tidak gampang. Ya, nggak perlu persiapan berjam-jam, nggak perlu eksegesis, nggak perlu baca buku, nggak perlu buka kamus, nggak perlu buka buku-buku teologi, nggak perlu baca buku-buku tafsiran, nggak perlu berinteraksi dengan kesarjanaan perjanjian baru, kesarjanaan perjanjian lama, sistematik teologi, historical teologi, patristik teologi, praktikal teologi, histori. No, ini nggak perlu. Itu semua nggak perlu. Karena ngajarin orang jangan berbohong itu kan nggak perlu ilmu besar, nggak perlu capek-capek. Orang-orang semacam ini adalah para pemalas. Orang-orang yang tidak mau belajar, tidak mau berdisiplin diri dalam pendidikan, bertahun-tahun mendisiplinkan diri untuk studi dan lain sebagainya. Mereka hanya mau yang gampang-gampang. Akhirnya mereka berakhir dengan menjadi pengkhotbah etis, menjadi pengkhotbah moral, menjadi pengkhotbah praktis. Ini mereka mengkorupsi sentralitas daripada Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau Injil Tuhan Yesus Kristus tidak keluar dari mulut saudara saat saudara berkhotbah, kamu itu penjual obat.
Kamu itu penjual obat. Kamu bukan preacher. Kamu adalah pendusta. Kamu hanya memanfaatkan mimbar itu untuk agendamu sendiri yang tidak mendapat mandat dari Alkitab. Itu berbahaya sekali. Jadi bahaya yang pertama adalah orang-orang ini mengkorupsi dan menggeser sentralitas dari Injil kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, para pengkhotbah praktis, pengkhotbah etis yang tidak peduli dengan doktrin, tidak peduli dengan teologi, tidak peduli dengan tota skriptura, jalan total Alkitab adalah orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang khotbah-khotbah semacam ini adalah khotbah-khotbah yang menceraikan doktrin dari kehidupan praktis. Menurut mereka kehidupan praktis itu tidak harus dikait-kaitkan dengan doktrin, tidak harus dikait-kaitkan dengan teologi. Saudara, di dalam surat Rasul Paulus kepada gembala muda di Efesus yang sangat terkenal ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang akan mendengarkan engkau. Saudara, Paulus tidak hanya bilang awasilah dirimu, itu bicara tentang how to live, bagaimana kamu hidup. Tapi Paulus juga bilang, dan awasilah ajaranmu. Bukan hanya bagaimana kamu hidup, tapi bagaimana ajaranmu juga harus kamu awasi. Dan Paulus bilang, bertekunlah di dalam semuanya itu. Bertekunlah di dalam ajaran yang benar, ajaran yang sehat, sound doctrine, dan hidup sesuai dengan itu. Bertekunlah di dalam semuanya itu, dan kamu akan menyelamatkan dirimu dan juga orang-orang yang mendengarkan engkau. Kamu tidak boleh menceraikan, memisahkan antara doktrin dan kehidupan praktis. Kalau you melulu bicara tentang praktis, etika, moral, tanpa bicara tentang doktrin, kamu pengkhotbah yang berbahaya. Kamu membuat perceraian yang seharusnya tidak boleh diceraikan antara kehidupan Kristen, Christian life, dan juga dengan doktrin-doktrin Kristen, Christian teachings. Itu berbahaya sekali. Atau misalnya 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25 bicara tentang apa namanya? Kamu harus ikut menderita. Kemudian dia bilang, kamu harus ikut menderita demikian. Lalu dia kasih alasannya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia pun tidak berbuat dosa, dan seterusnya. Saudara perhatikan, nasihat praktis untuk tahan menderita, bertekun di dalam penderitaan, ikut menderita sebagai orang Kristen, itu nasihat praktis. Tapi Petrus tidak hanya bilang, ayah, kamu orang Kristen jadi harus taat menderita. No, dia kasih alasannya. Karena Kristus juga sudah mengalami demikian. Jadi nasihat praktis itu didasarkan atas doktrin. Siapa itu Yesus dan apa yang dia sudah lakukan menjadi dasar untuk panggilan ikut menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi nasihat praktis tidak boleh diceraikan dari doktrin, malah sebaliknya harus didasarkan di atas doktrin. Itu perjanjian baru itu full dengan yang begitu-begitu. Nanti kita akan lihat contoh nyatanya dari struktur surat Roma yang ditulis oleh Rasul besar, Rasul Paulus. Atau misalnya 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai 18. Paulus memberikan nasihat tentang saya tidak mau kamu berduka cita sama seperti orang yang tidak berpengharapan. Saya tidak mau kamu berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Jadi ada nasihat praktis di situ. Jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Tapi dia tidak hanya stop sampai di situ. Dia tidak hanya menghabiskan nasihatnya hanya untuk dia dasarkan itu pada doktrin mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi eskatologi, doktrin eskatologi menjadi dasar untuk nasihat praktis. Bagaimana caranya kita berduka cita? Paulus tidak bilang tidak boleh berduka cita. No, kita manusia. Kita bukan pohon. Kita bukan batu. Kita bukan ayam. Tentu saja kita berduka cita. Tapi yang dilarang Paulus adalah jangan sampai kita berduka cita
seperti orang yang tidak berpengharapan. Lalu dia kasih alasan, lalu dia bicara tentang nanti kalau Tuhan Yesus datang itu bagaimana. Jadi eskatologi doktrin menjadi dasar dari nasihat praktis. Saudara, kalau hanya melulu khotbah praktis, khotbah etis, khotbah moral tanpa mendasarkan itu kepada doktrin, tanpa mendasarkan itu kepada teologi, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Kamu menceraikan teologi, menceraikan doktrin dari kehidupan praktis. Dan tidak heran, biasanya para pengkhotbah semacam ini menghasilkan jemaat yang anti teologi, menghasilkan jemaat yang tidak peduli dengan doktrin. Kalau kamu negur orang doktrinnya salah, mendadak mereka muncul sebagai orang Farisi. Kamu tidak mengasihi, tegurlah dengan kasih. Mereka tidak ngerti apa-apa, tidak ada ide mereka apa-apa. Karena memang seumur hidup, bertahun-tahun, otaknya sudah dicekoki hanya dengan menjadi Farisi. Otaknya hanya dicekoki dengan do's and don't. Lakukan ini dan jangan lakukan ini. Hanya itu. Mereka tahu sepotong tentang kasih. Kemudian kalau kamu tegur orang yang mengajarkan doktrin yang salah, mereka akan datang dan menghakimi kamu. Kamu tidak mengasihi karena menegur dia. Itu hasil dari khotbah-khotbah etis, khotbah-khotbah praktis di dalam gereja. Dan itu sangat banyak sekali. Makanya kalau ada orang berkomentar begitu, apakah di Facebook saya atau di YouTube saya, itu orang saya betul-betul libas dia. Itu hasil dari para pengkhotbah, model-model seperti Heni Kristianus ini. Merusak gereja dengan menghasilkan orang-orang Kristen yang tidak peduli dengan doktrin, tidak peduli dengan teologi, tidak peduli dengan ajaran yang sehat. Yang penting adalah mereka menjadi orang-orang yang menurut mereka taat kepada Tuhan. Padahal kalau saudara lihat hidup mereka juga tidak taat-taat banget juga. Ini bahayanya. Jadi hasil dari para pengkhotbah semacam ini adalah orang-orang yang tidak peduli dengan ajaran, tidak peduli dengan doktrin, tidak peduli dengan totalitas ajaran firman Tuhan. Dan by the way, tidak heran Heni Kristianus bilang, jangan baca Alkitab sampai selesai. Karena kalau you belajar doktrin itu kan bukan isinya satu ayat. Heni bilang, yang penting satu ayat, kamu taat. Daripada kamu habiskan Alkitab tapi tidak taat. Alkitab itu bukan hanya isinya soal taat dan tidak taat. Alkitab itu juga banyak, mayoritas bicara tentang siapa itu Tuhan. Bagaimana alam semesta ini jadi, penciptaan, kejatuhan, doktrin kristologi, doktrin keselamatan, itu kan semua tidak ada, bukan etika itu kan doktrin. Dan waktu kita bicara doktrin kan tidak hanya 1-2 ayat, tapi total skriptura, totalitas ajaran Alkitab. Nah, bagaimana you punya doktrin, kalau you diajarin, cukup 1 ayat, ya 1 ayat nggak apa-apa, yang penting kamu taat. Kalau 1 ayat nggak apa-apa, yang penting kamu taat, berarti kamu nggak ngerti doktrin. Karena doktrin itu bukan isinya 1 ayat, tapi ajaran total Alkitab. Nah, itu sebabnya tadi saya bilang, orang-orang ini berbahaya, karena mereka tidak akan peduli dengan doktrin. Karena untuk bicara doktrin, lu harus baca seluruh Alkitab. Doktrin itu kan harus dibangun berdasarkan total skriptura, the totality of the teaching of all scriptures. Totalitas ajaran kitab suci. Mereka tidak suka itu, karena itu repot sekali. Itu butuh bertahun-tahun, itu butuh studi, itu butuh waktu yang banyak, tenaga yang banyak, malam-malam kamu tidak tidur-tidur berpuluh-puluh tahun untuk ngerti secara benar tentang Alkitab supaya kamu ngajar. Itu kan repot sekali itu. Yang gampang saja, mari kita bicara tentang jangan kasih hutang kepada orang. Mari kita bicara tentang pinjam-meminjam, hutang piutang. Mari kita bicara tentang bunga di bank. Mari kita bicara tentang jangan berbohong. Mari kita bicara tentang jangan berdusta. Kalau bicara yang begitu kan tidak perlu sekolah. Tidak perlu sekolah itu. Itu kan siapa saja bisa. Tidak usah Heni Kristianus. Saudara yang ikut saya ini. Kalau memang kekristenan itu tentang etika dan tentang moral, toh kita tutup aja semua STT, tutup aja semua seminari, sekolah-sekolah ini. Saudara tidak perlu diajarin, saudara bisa. Orang yang tidak perlu bisa baca tulis juga bisa ngasih tahu anaknya. Itu orang tua di kampung itu wisdomnya luar biasa itu. Ajaran etika, ajaran moralnya itu luar biasa itu. Anak-anak itu diajarin. Ingat ya, kalau orang tua duduk di situ, jangan duduk pangkok kaki. Jangan kasih naik kakimu tinggi-tinggi. Itu kan wisdom yang luar biasa itu. Kalau orang tua ngomong itu, jangan suaramu lebih besar dari orang tua. Orang tua baru 1 kata, kamu sudah 25 kata. Itu kan wisdomnya. Tidak perlu sekolah. Tapi apakah kekristenan tentang itu?
Hah? Apakah kekristenan tentang itu? Nah tadi saya bilang, bukan saya bilang itu salah. Tapi urutannya itu loh, kamu tempatkan itu di urutan yang mana loh? Kalau itu yang menjadi penekanan di dalam semua khotbah kamu ini pengkhotbah yang berbahaya bagi kekristenan. Kamu tuh legalistik loh itu. Kamu bukan pengkhotbah Injil. Kamu bukan pengkhotbah Injil kasih karunia. Kamu pengkhotbah legalistik. Kamu Farisi itu. Itu berbahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, khotbah-khotbah yang sifatnya melulu etika, moral, praktis, dan lain sebagainya adalah khotbah-khotbah yang membuat saudara terus-menerus menjadi anak-anak. Saudara, orang-orang semacam ini cenderung bikin retorika. Kamu harus bertumbuh, dan bertumbuhnya adalah apa? Mereka kasih kriterianya. Bertumbuhnya adalah kamu rajin kasih persembahan. Bertumbuhnya adalah kamu rajin datang ke gereja. Bertumbuhnya adalah kamu menolong orang lain. Bertumbuhnya adalah kamu tidak berbohong. Bertumbuhnya adalah kamu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan. Jadi kriteria bertumbuh bagi mereka adalah tentang hal-hal praktis. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab, waktu Alkitab bicara tentang pertumbuhan Kristen dan bicara tentang Christian maturity, kedewasaan Kristen, misalnya Efesus pasal yang keempat ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Satu Tuhan, satu Kristus, satu roh, satu baptisan, itu apa itu? Doktrin. Kedewasaan Kristen itu kamu tidak bisa klaim tanpa doktrin. Dan satu kali lagi, waktu you bicara doktrin, you tidak bisa 1-2 ayat. Harus bicara totalitas Alkitab. Orang-orang semacam ini mengklaim pertumbuhan palsu bagi jemaat. Itulah sebabnya jemaat semacam ini, yang diajarin oleh orang-orang semacam ini, belasan tahun, puluhan tahun, adalah orang-orang yang sangat rentan untuk mengikuti ajaran-ajaran yang nyeleneh. Why? Karena mereka tidak punya discernment, tidak punya perlengkapan untuk berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Saudara, kalau you punya pendeta 10 kali berkhotbah dan 10-10-nya itu melulu tentang bagaimana kamu harus hidup, minggu depan tolong ketemu dia dan kasih tahu, Pak, tolong ajarin kami doktrin. Tolong khotbah doktrin. Siapa Tuhan kita? Kenapa dia harus disebut sebagai Tuhan? Apa itu doktrin Allah Tritunggal? Kenapa doktrin Allah Tritunggal itu benar? Bagaimana menjawab keberatan-keberatan terhadap doktrin Allah Tritunggal? Siapa itu Tuhan Yesus Kristus? Kenapa di dalam konsili dikatakan dia dui natur, memiliki 2 sifat, Allah sejati, manusia sejati? Apakah itu berkontradiksi atau tidak? Siapa itu Roh Kudus? Kenapa disebut pribadi ketiga Allah Tritunggal? Bagaimana hubungannya dengan Bapa? Bagaimana hubungannya dengan anak? Tolong ajarin kami itu, Pak. Para pendeta semacam ini adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan jemaat untuk berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Saudara, saya sering katakan kepada saudara-saudara, pendeta itu dalam 1 minggu, paling banter itu dia khotbah 7 kali. Itu pun sudah setiap hari dia berkhotbah itu. 7 kali. Tapi jemaat per 5 menit, tidak usah 5 menit, per 1 menit, per 2 menit, per 3 menit, akan buka medsos, buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube, buka TikTok, dan lain sebagainya. Dan di medsos-medsos itu kan tidak ada filternya. Ajaran siapa saja bisa muncul di situ. Bisa nyeleneh dan muncul di situ. Dan dia akan konsumsi itu. Beredar banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan bukan hanya ajaran-ajaran yang tidak benar, tapi juga ajakan-ajakan untuk hidup di luar dari biblical worldview, wawasan dunia Kristen. Jadi, kalau jemaat ini melulu dicekokin dengan hal-hal praktis, tidak pernah diajarin dengan doktrin Allah, doktrin manusia, doktrin dosa, doktrin Kristus, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin eskatologi. Kamu ngarap dewasa apa? Kamu bicara dewasa apa? Kamu adalah penjual, ngomong tentang kedewasaan, ngomong tentang pertumbuhan. Itu semua bullshit. Itu semua bullshit. Nah, ini saya tahu banyak pendeta yang ikut channel ini ya. Tolong mulai bikin program jadwal khotbah dalam 1 tahun, itu harus perbanyak khotbah-khotbah apologetik, perbanyak khotbah-khotbah doktrin untuk mendewasakan jemaat mereka solid di dalam ajaran-ajaran yang pokok dan ajaran-ajaran yang benar yang diajarkan di dalam kekristenan. Jangan ngedumel-ngedumel melulu tentang praktis-praktis itu. Saya tidak bilang itu tidak penting.
Satu kali lagi, jangan misquote saya. Saya sudah kasih disclaimer berkali-kali loh, karena orang itu suka nyeleneh terus ya. Kalau kita ngomong begitu, mendadak dia cut, kemudian nanti dia pergi bikin klip di sana. Oh, Pak Deki bilang tidak perlu beretika, tidak perlu bermoral, tidak perlu praktis-praktis. No, saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang begitu. Jadi jangan misquote saya. Kamu tidak bisa mengklaim pertumbuhan dan kedewasaan Kristen kalau yang kamu dengar tiap hari di mimbar itu hanya khotbah-khotbah praktis. No, itu kamu tetap jadi anak-anak. Kamu tetap memerlukan susu. Kamu terus menjadi bayi. Kamu tidak pernah bertumbuh. Kamu memerlukan makanan keras. Memerlukan pengajaran. Memerlukan doktrin. Dan memang doktrin itu kan keras. Memang doktrin itu kan rumit. Doktrin itu yang butuh kamu mikir. Otakmu itu harus bekerja. Mengaktifkan otak, mengaktifkan akal sehat, mengaktifkan nalar. Dan banyak orang tidak suka begitu. Mereka suka yang gampang-gampang. Supaya otak mereka itu tidak usah diaktifkan. Makanya goblok. Itu yang ketiga. Yang keempat, khotbah-khotbah praktis itu membentuk taste, rasa, kesenangan palsu terhadap Alkitab. Saudara, kenapa orang itu kalau dengar khotbah doktrin itu tidak senang? Saudara lihat ya, kalau you khotbah doktrin, khotbah teologi, khotbah hal-hal yang sifatnya filosofi, orang tidak senang, mereka tidak tertarik. Tapi coba kalau you khotbah praktis, kenapa Henny Kristianus ini yang nonton dia puluhan ribu, ratusan ribu? Why? Karena dia kasih test yang sesuai dengan yang orang inginkan. Why? Karena itulah kekristenan yang dibentuk dengan khotbah praktis. Akhirnya orang itu tidak lagi punya kesenangan untuk menikmati pengajaran-pengajaran yang sehat, yang benar. Pengajaran itu tidak enak buat mereka, tidak penting buat mereka. Mereka hanya menikmati, taste mereka itu hanya dilatih untuk menikmati hal-hal praktis, makan bubur. Jadi khotbah-khotbah praktis itu menghasilkan orang-orang semacam itu. Saudara, kesenangan untuk mendengarkan pengajaran yang sehat itu perlu dilatih. Saya banyak mendapatkan kesaksian orang-orang yang ikut channel Verbum Veritatis ini. Dengar saya pertama, kok orang ini ngomong apa ya? Saya tidak ngerti. 2 kali dengar, 3 kali dengar, 1 bulan dengar. Dia dengar terus. 1 tahun dengar. Disuruh dengarin orang lain, kok saya tidak dapat apa-apa. Tes itu harus dilatih. Kalau you memang tiap hari disodorin bubur, dan wajib makan bubur, kemudian you menjadi senang makan bubur, yang itu-itu saja, yang praktis-praktis. Memang kalau you disodorin untuk makan yang keras, makan yang ini apa? Ini satu contoh sederhana supaya saudara ngerti. Saya ini orang kampung. Saya yakin banyak di antara saudara juga orang kampung. Tapi kalaupun saudara orang yang turun dari planet Mars, ya puji Tuhan ya, atau turun dari planet Venus. Saya orang kampung. Tahun 98, waktu saya pergi ke Jakarta pertama kali, jadi saya dari kampung, dari Kupang, itu saya di kampung ya, di Kupang Barat ya, di pantai, di Tablolong. Saudara bisa googling itu di Google ya, itu desa saya itu sangat indah sekali ya, sangat beautiful pantainya. Saudara boleh pergi rekreasi ke sana. Itu terkenal itu, saudara ketika jadi Google, Tablolong, Tablolong. Itu promosi sedikit ya, untuk pariwisata di sana. Nah, jadi saya orang kampung, tiap hari makan ikan, kemudian makan daging, makanan-makanan kampung. Begitu saya pergi ke Jakarta, itu sering ketemu orang-orang ya dari Korea, dari mana-mana. Diajak makan ke restoran, saya bukan hanya kagok, tapi saya tidak menikmati makan di restoran itu. Why? Karena lidah saya ini, sejak saya lahir, sampai dengan saya kuliah, itu dilatih untuk menikmati makanan-makanan kampung. Saudara mulai ngerti sekarang ya. Lidah saya ini, taste saya ini, dilatih untuk menikmati makanan-makanan tertentu. Begitu dibawa untuk makan di tempat-tempat yang mahal, yang enak, menurut orang enak waktu itu ya, menurut saya tidak enak. Saya tidak menikmati makanan-makanan itu. Ini makanan apa ini? Malah saya cari garam, saya minta cabai bulat, buah. Karena saya orang kampung, taste saya itu, lidah saya itu dilatih untuk menikmati makanan-makanan kampung ya. Saudara nangkap maksud saya, mendengar firman itu juga begitu.
Kalau yang you dengar itu aja, pendetamu cekokin otakmu terus-menerus dengan hal-hal semacam itu. Lama-kelamaan kamu tesnya cuma itu. Kamu hanya menikmati yang begitu. Begitu kamu dengar orang ngomong tentang doktrin Allah Tritunggal, doktrin Kristus, doktrin dosa, doktrin apa ini? Saya tidak ngerti apa-apa. Karena kamu produk hasil dari para pendeta semacam itu, para pendeta yang membuat tes kamu itu hanya menikmati yang begitu. Nah itu bahayanya, bahayanya. Padahal kita orang Kristen harus bertumbuh di dalam ajaran total Alkitab. Saudara, di dalam pertemuan antara Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus untuk berpamitan, Rasul Paulus bilang kepada para penatua itu, sebab aku tidak lalai mengajarkan the whole counsel of God. Seluruh maksud Allah. Seluruh maksud Allah itu maksudnya apa? Semua yang diajarkan di dalam kitab suci. Jadi bukan hanya 1-2 ayat. Dan itu harus diajarkan kepada jemaat. Artinya jangan ngajarin jemaat bahwa yang penting 1 ayat itu kemudian kamu taat, kemudian cukup. Itu bahaya sekali. Seluruh maksud Allah, seluruh ajaran total dari Alkitab harus diajarkan kepada jemaat untuk melatih tes mereka, membangun daya tahan mereka terhadap ajaran-ajaran sesat dan lain sebagainya. Itu bahaya sekali khotbah itu semacam itu. Nah, ini sudah 1 jam 7 menit, jadi mungkin poin tentang Arthur Pink itu saya skip aja. Kita bahas secara cepat Rasul Paulus supaya saudara nangkap khotbah yang bertanggung jawab itu bagaimana. Ingat bahwa Rasul Paulus itu memang disebut sebagai teologian, tapi dia terutama adalah seorang pastor, seorang gembala, seorang pendeta, kalau kita mau gunakan istilah kita sekarang. Dan surat-suratnya itu ditulis untuk menggembalakan jemaat. Jadi bisa dikatakan surat-surat itu adalah khotbahnya, khotbah secara lisan waktu dia ada di hadapan mereka. Tapi kalau dia tidak sedang ada di hadapan mereka, maka dia berkhotbah melalui surat-suratnya. Jadi surat-surat Paulus adalah surat-surat yang sifatnya pastoral. Paulus nulis surat-surat itu bukan semata-mata untuk berteologi, bukan. Meskipun di dalam surat-suratnya penuh dengan teologi, tapi tujuan utama Paulus menulis surat-suratnya adalah menggembalakan jemaat. Nah, kalau saudara menggembalakan jemaat seperti Paulus, kemudian dia nulis surat kepada jemaat di Roma, itu surat yang sangat-sangat teologis sekali ya. Bahkan menurut para Paulin teologian, surat Roma itu merupakan kompendium dari teologi Paulus, mencerminkan teologi Paulus yang sangat deep sekali. Tapi jangan lupa, Paulus nulis surat Roma itu bukan untuk berteologi loh. Dia nulis surat itu untuk memperkenalkan misinya dan juga untuk mendapatkan dukungan mengenai perjalanannya, rencana perjalanan misinya ke Spanyol. Dan kalau saudara baca surat Roma yang 16 pasal itu, saudara bisa bagi menjadi 2. Pasal 1 sampai pasal 11, Paulus bicara tentang doktrin. Setelah dia bicara tentang doktrin, baru dia bicara nasihat praktis. Pasal 12 sampai dengan pasal 16. Mari kita rinci itu. Pasal 1, Paulus bicara tentang apa? Paulus bicara tentang Injil adalah kekuatan Allah. Dan dia juga bicara tentang universalitas dosa yang mengkorupsi kemanusiaan itu. Mereka menindas kebenaran dan menggantikannya dengan dosa. Injil adalah kekuatan Allah yang membebaskan orang dari korupsi dan polusi dosa itu. Itu pasal 1. Itu doktrin. Pasal 2, hukum Taurat dan sunat itu tidak menyelamatkan. Itu doktrin. Pasal 3 sampai pasal 5, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan cara untuk orang diselamatkan dari upah dosa yang adalah maut itu adalah dia harus justified by faith alone. Dibenarkan hanya melalui iman. Pasal 3 sampai pasal 5. Pasal 6, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu doktrin. Pasal 7, hubungan antara hukum Taurat dan dosa. Pasal 8, hidup oleh roh. Pasal 9, doktrin predestinasi. Pemilihan Allah. 9 sampai 11 dalam kaitan dengan Israel. Setelah itu, setelah 11 pasal, dia bicara tentang doktrin. Artinya 11 pasal dia khotbah tentang doktrin. Baru di pasal 12, dia mulai dengan karena itu. Karena apa?
karena Injil adalah kekuatan Allah, karena dosa itu universal, karena kamu hanya dibenarkan melalui iman, karena kamu harus hidup melalui roh, karena kamu dipilih oleh Allah. Karena itu, atas dasar doktrin-doktrin itu, karena itu dia kasih nasihatnya yang terkenal, pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan seterusnya. Termasuk di pasal 16, aku menasihatkan kamu, ayat 17-18, menasihatkan kamu supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Itu nasihat praktis. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus, mereka melayani perut mereka sendiri. Jadi saudara lihat, khotbah doktrin dulu, indikatif dulu, setelah itu baru dia kasih nasihat praktis. Kalau you mau menguji, punya tes yang sederhana tentang kesehatan sebuah pengajaran, sebuah khotbah, you lihat apa dasarnya. Dasarnya harus teologi, dasarnya harus doktrin dulu. Setelah itu baru atas dasar doktrin itu you memberikan nasihat-nasihat praktis. You tidak boleh menceraikan kekristenan melulu bicara hanya tentang etika, melulu bicara hanya tentang moral, melulu bicara tentang praktis-praktis itu. Tapi you tidak bicara tentang doktrin, tidak bicara tentang teologi, tidak bicara tentang pengajaran sebagai dasarnya. Karena kehidupan Kristen itu harus didasarkan pada ajaran yang benar. Teologi, doktrin adalah dasar dari kehidupan praktis. Tidak boleh diceraikan, tidak boleh diceraikan. Yang dasar itu harus ditempatkan sebagai dasar, yang inti harus ditempatkan sebagai yang inti. Jangan geser menjadi sampingan, jangan geser teologi menjadi sampingan, jangan geser doktrin menjadi sampingan. Oke, 1-2 kali saya singgung aja. Yang paling penting adalah saya ngajarin yang praktis-praktis. Itu kamu adalah penjual obat. Kamu bukan pengkhotbah yang setia kepada Alkitab, firman Tuhan. Oke, saudara, saya sampai di situ. Saya mau take pertanyaan dulu. Saya skip aja Arthur Pink ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak Denny Korompis, terima kasih. Pak Hari Bin, terima kasih. Tuhan memberkati ya. Saya belum lihat ada pertanyaan ya. Jika saya seorang konselor Pak Deki dan diminta khotbah, apakah tidak masalah jika hanya membahas teologi praktika saja seperti topik yang disampaikan Ibu Heni, karena memang background teologi saya itu teologi pastoral. Saudara, di dalam, terima kasih pertanyaannya Pak Laskar Kristus, di dalam kurikulum teologi, jadi ini saya jawab soal kerangka frameworknya, kerangka pikirnya saja. Di dalam kurikulum teologi itu ada 5 area yang sangat besar ya. Yang pertama itu adalah area biblical teologi. Di situ ada eksegesis, ada teologi biblika, baik itu teologi PL maupun teologi PBL. Kemudian ada area dogmatik teologi atau sistematik teologi. Jadi area yang sangat besar itu ya. Di dalamnya ada doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin dosa, doktrin, banyak sekali doktrin yang dibahas di situ. Kemudian yang ketiga adalah area historical teologi, teologi historika. Di situ you belajar sejarah gereja, kemudian teologi bapak-bapak gereja dan lain sebagainya, sampai dengan perkembangan doktrin-doktrin Kristen sampai dengan masa kini, itu disebut historical teologi. Kemudian ada philosophical teologi. Philosophical teologi itu jauh lebih deep lagi ya. Dia sebenarnya kadang-kadang orang menyamakan itu dengan dogmatik teologi, tapi sebenarnya dia jauh lebih konseptual, ya sangat abstrak sekali. Kemudian yang terakhir, area yang terakhir adalah practical teologi, yang kadang-kadang orang sebut juga dengan pastoral teologi, tapi lebih baik disebut practical teologi, karena di dalamnya juga ada mata kuliah PAK ya, pendidikan agama Kristen, counseling, kemudian homiletika, hermeneutik,
homiletika, kemudian ada counseling, kemudian ada PWG, pembinaan warga gereja, pelayanan anak dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori pastoral teologi atau praktikal teologi. Kalau you lihat di dalam susunan kurikulum pendidikan teologi itu, pastoral teologi itu bergantung atau mengasumsikan 4 area yang lain. 4 area yang lain. Jadi misalnya kalau you baca, saya rekomendasikan buku dari John Frame misalnya, Doktrin Pengetahuan tentang Allah. Dia bahas tentang 5 area utama dan dia mengatakan pastoral teologi itu disebut teologi karena waktu you melakukan pelayanan yang sifatnya pastoral itu harus didasarkan atas teologi. Apakah itu teologi biblika, apakah itu teologi dogmatika, atau pengetahuan saudara mengenai historical teologi, philosophical teologi, dan lain sebagainya. Jadi you tidak bisa mengisolasi pastoral teologi atau praktikal teologi hanya soal pastoral, hanya soal praktika, tidak bisa. Karena nasihat-nasihat praktis kita, misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang berduka, kita kan tidak mungkin hanya mengatakan bahwa jangan berduka ya, berduka itu tidak bagus untuk kesehatan kamu dan akan merugikan kamu dan lain sebagainya. Nasihat-nasihat kita itu kan harus didasarkan atas teologi. Apa dasarnya? Bahwa ada janji mengenai kehidupan setelah kematian. Itu kan teologi, itu kan doktrin. Dan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak akan kececer kemana-mana. Tapi mereka akan berdiam bersama dengan Kristus. Paulus di dalam Filipi pasal 3 bicara tentang aku ingin pergi dan berdiam bersama dengan Kristus. Kemudian bicara tentang kenapa kita tidak boleh berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Karena ada janji mengenai langit baru dan bumi baru. Kita akan berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasihi di dalam langit baru dan bumi baru. Dan di dalam kehidupan, di dalam langit baru dan bumi baru, tidak akan ada lagi kematian. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kejahatan. Itu semua kan doktrin. Itu semua kan teaching. Itu semua kan teologi. Tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya pelayanan pastoral itu harus dilakukan atas dasar doktrin yang baik, doktrin yang sehat, dan doktrin yang benar. Tidak bisa diisolasi begitu, Pak. Itu harus terkait erat. Situ. Saudara, saya belum melihat ada pertanyaan lagi. Oke lah, karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya sampai di sini. Ini sudah 1 jam 19 menit. Terima kasih untuk dukungan doa saudara-saudara untuk STT Rai Batam. Saya tetap mendorong saudara untuk ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di STT Rai Batam. Saya sudah sering share ini dalam bulan Juli, bulan Agustus ini ya. Kami masih menerima mahasiswa baru sampai dengan akhir Agustus, dan terutama mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya transportasi ke Batam, tapi memang serius ingin studi dan memang yakin dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, itu kita akan fasilitasi untuk didatangkan, termasuk mempersiapkan penambahan fasilitas sarana prasarana di asrama, kasur, bantal, tempat tidur, termasuk memperluas ruang makan dan merenovasi toilet, penambahan kamar mandi dan lain sebagainya. Jumlahnya makin banyak, jadi silakan ambil bagian ya saudara-saudara. Mari kita sama-sama mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing, dan kita saling mendoakan, saling mendukung di dalam Tuhan, dan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi saudara-saudara sekalian. Salam.